Karena mohon maaf ini kebetulan yang membacakan ayat suci Al-Quran A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarat rizqan lakum ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu peserta virtual yang saya hormati, saya mohon maaf sebelumnya dari PC Malili. Kebetulan ada gangguan teknis bagi yang telah membawakan pembacaan ayat suci Al-Quran pada subuh hari ini. Baik Bapak Ibu peserta, kita melangkah pada acara yang kedua, yaitu tausiah atau kultum agama yang dibawakan oleh Bapak Ustaz Usman SPDI. Bagian seksi kerohanian PC PGRI Kecamatan Malili akan membawakan judul tips mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Kepada Bapak Ustaz, disilakan dengan hormat. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Haji telah memberikan kesempatan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan ad-da'i wa ridwani wassalatu wassalamu alaihi wa ihwani. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama dan insya Allah tidak akan lama-lama pada pagi hari ini,
Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di tempat ini via virtual untuk sama-sama kita bersua, bersilaturahim dan sekaligus mendengarkan tilawah dan nasihat-nasihat penting terkait dengan keagamaan. Salam dan salawat semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sebagai suri tauladan buat kita semua yang telah menghamparkan permadani kebenaran sehingga kebenaran itu sampai saat ini kita rasakan. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh MC tadi bahwa judul atau tema kultum kita pada pagi hari ini adalah tips mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, bukan rahasia umum lagi, bahkan kita sudah semua mengetahui bahwa bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan. Kenapa bulan Ramadan dijadikan bulan yang mulia? Apa keutamaannya? Apa yang menyebabkan bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya yang menyebabkan dia mulia karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nah, hadirin dan hadirat yang berbahagia, yang menjadi pertanyaan buat kita, bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan. Bagaimana caranya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini mendapatkan kemuliaan itu? Ikut mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah hanya kita berbaring di pembaringan kita, di tempat tidur kita langsung mendapatkan kemuliaan itu? Tentu tidak. Apakah waktu kita dihabiskan hanya untuk membaca WA di bulan Ramadan dan langsung kita mendapatkan kemuliaan itu? Tentu jawabannya tidak, hadirin yang berbahagia. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini kami akan memberikan bagaimana tips untuk mendapatkan kemuliaan itu dengan sesingkat-singkatnya, walaupun sebenarnya banyak. Tapi kan waktu yang membatasi kita, maka kami akan sampaikan secara singkat tips-tips yang akan kita lakukan sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita kemuliaan di bulan Ramadan. Tips yang pertama yaitu menghadirkan rasa gembira, rasa senang di dalam hati kita dengan hadirnya bulan Ramadan. Ini kemarin ya sudah dijelaskan oleh kandidat kita bahwa man shoma ramadana imanan wa ihtizaban ghufir lahu taqaddama min dzambih. Ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ya dengan niat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang terlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya artinya apa, hadirin yang berbahagia? Kita telah menghadirkan di dalam hati-hati kita rasa senang dan merasa bahagia sehingga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Singkat saja bahwa menghadirkan rasa gembira dan rasa senang dalam diri kita dengan hadirnya datangnya bulan Ramadan. Kemudian tips yang kedua, sebagaimana yang saya bacakan hadis tadi, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ketahuilah bahwa puasa mempunyai kekhususan yang tidak dimiliki oleh selainnya, yaitu penyandarannya kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-shaumu li
wa ana ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Masya Allah, luar biasa. Penyandaran yang sangat luar biasa, dan cukuplah ini menjadi penyandaran Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan puasa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia. Begitu banyak keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan bagi mereka yang berpuasa di bulan ini. Dan ini sering kita dengarkan di awal-awal Ramadan. Penceramah telah menyampaikan kepada kita semua begitu banyak keutamaan-keutamaannya. Tetapi kuncinya ada dua keutamaan yang menyebabkan puasa ini menjadi mulia. Yang pertama, karena ia adalah ibadah rahasia. Merupakan amal batin. Manusia tidak melihatnya dan tidak dimasuki oleh sifat riyah. Sifat riyah, hadirin yang berbahagia. Dan yang kedua, ia dapat mengalahkan musuh Allah, yaitu syaitan. Karena senjata musuh Allah hawa nafsu dan syahwat. Dan hawa nafsu dan syahwat ini akan menyebarkan dalam badan kita dengan makan dan minum. Dan karena dengan puasa, maka senjata musuh Allah ini akan menjadi lemah, hadirin yang berbahagia. Kemudian tips yang kedua, tips yang ketiga, hadirin yang berbahagia, yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak amalan sunnah. Memperbanyak amalan sunnah. Di bulan yang mulia ini, yang penuh maghfirah, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Di antaranya salat sunnah rawatib. Ya, mungkin di bulan-bulan selain bulan Ramadan, ya, kita jarang melakukan salat sunnah rawatib. Ya, tetapi di bulan ini maka kita lakukan semuanya waktu-waktu salat. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, salat sunnah 2 rakaat sebelum asar, salat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib atau sudah maghrib, 2 rakaat sebelum dan sudah salat isya, dan 2 rakaat sudah salat subuh. Ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, hadirin yang berbahagia. Ya. Kita laksanakan, kita manfaatkan, karena ini bisa mendatangkan kepada kita kemuliaan pada diri kita masing-masing. Kemudian salat sunnah yang lainnya, salat duha. Ya, salat duha jangan kita tinggalkan, apalagi di bulan yang mulia ini. Dan ada lagi salat sunnah yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu salat sunnah isyraq, yaitu kita berdiam di masjid. Ya, selesai salat subuh, tapi karena hari ini ada kegiatan, maka kita di rumah. Ya, tapi bisa juga di masjid sambil mendengarkan tausiah. Setelah itu memasuki jam 6 lewat, kita salat sunnah isyraq. Ya, salat sunnah isyraq 2 rakaat, yang mana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keutamaannya itu seperti naik umrah, sempurna dan sempurna, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salat malam selain salat tarawih, yaitu salat tahajud. Ya, salat tahajud ini kita perbanyak juga. Mungkin di luar bulan Ramadan, ya, masih jarang kita melaksanakan salat tahajud. Tetapi di bulan yang mulia ini, mari kita manfaatkan. Kita paksa diri kita untuk melaksanakan salat tahajud, hadirin yang berbahagia. Nah, ini tips yang ketiga, yaitu memperbanyak amalan-amalan sunnah. Kemudian tips yang keempat, yaitu memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah, hadirin yang berbahagia. Kita semua tahu bahwa ada satu kisah yang sangat populer, bahwa ada seorang rahib, ya, seorang rahib beribadah
selama 60 tahun. Beribadah selama 60 tahun. Kemudian ia keluar dari tempat biaranya, keluar, dan di tengah perjalanan dia ketemu dengan seorang perempuan yang cantik jelita. Dan yang di bawah seorang rahib ini hanya sepotong roti. Tetapi perempuan ini menggoda si rahib ini, memperlihatkan kemolokan dan kecantikannya kepada rahib itu. Akhirnya rahib ini jatuh ke pelukan perempuan itu. Dan terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan rahib ini hampir meninggal, ya. Tiba-tiba meninggal, tiba-tiba ada seorang pengemis datang. Dan si rahib ini memberikan sepotong roti kepada si pengemis itu. Dan setelah si rahib ini meninggal, maka ditimbanglah amalnya. Yang amalnya ditimbang selama 60 tahun. Kemudian ditimbang juga kesalahannya, yaitu berbuat maksiat dengan perempuan itu, maka lebih berat dosanya. Nah, tiba-tiba yang ketiga, yaitu ditimbang roti tadi yang diberikan kepada si pengemis ini, dan timbangannya lebih berat. Satu sepotong roti yang diberikan kepada pengemis tersebut. Ini menandakan kepada kita semua hadirin yang berbahagia betapa banyak keutamaan. Hanya sepotong roti yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat si rahib itu. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, mari kita manfaatkan di bulan yang mulia ini, yaitu memperbanyak sedekah. Dan kita tahu semua bahwa orang apabila sudah meninggal dan ingin kembali ke dunia, maka yang pertama yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bersedekah. Tidak ada yang lain. Yang pertama yang diminta ialah bersedekah atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, tips yang terakhir yaitu memperbanyak membaca Al-Qur'an. Inilah yang membuat bulan ini mulia karena diturunkannya Al-Qur'an. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulia? Karena Allah menurunkan kepadanya Al-Qur'an. Kenapa malaikat Jibril dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Karena malaikat Jibril yang membawa Al-Qur'an. Dan kenapa bulan ini mulia? Karena diturunkannya Al-Qur'an. Maka mari kita manfaatkan bulan ini, bulan tadarus, bulan membaca Al-Qur'an. Sedikit keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan bagi mereka yang selalu membaca Al-Quran. Yang pertama, keutamaan yang pertama yaitu ladang pahala buat kita semua apabila kita senantiasa membaca Al-Quran. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara harfan min kitabillah, falahu bihi hasanatun." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang membaca Al-Quran, ya, satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan kata Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim, dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi lam satu huruf, mim satu huruf, dan itu hadirin yang berbahagia ada alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kita membaca saja alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita hatam, ya, hatam Al-Quran? Hatam minimal di bulan ini kita hatam 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 10 kali. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua itu mendapat syafaat di hari akhir. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong buat kita semua. Dan yang terakhir yaitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dijadikan manusia yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran. Dan sebelum kami tutup, mari kita terapkan protokol keimanan selama bulan Ramadan. Protokol yang pertama yaitu 3M, ya, 3M yang sebenarnya kita lakukan protokol kesehatan, tapi kita ini protokol keimanan. Yang pertama yaitu menjaga mulut kita untuk bergibah, untuk berbohong,
karena jangan sampai puasa kita sia-sia. Kemudian yang kedua, mencuci tangan atau menjaga tangan ini, jangan sampai mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Apalagi kita inilah sebagai pimpinan, jangan sampai tangan ini membuat tanda tangan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dan M yang ketiga, menjaga jarak dengan maksiat dan dosa. Demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak Ibu peserta virtual pada subuh hari ini, setelah tadi tausiah agama yang telah diantarkan oleh Pak Ustaz, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa yang disampaikan tadi adalah kemuliaan bulan Ramadan. Itu secara keseluruhan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu peserta, acara yang ketiga adalah tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Saya Pak Moderator. Ya, silakan. Saya angkat tangan itu presiden. Ya. Oke, Pak Ketua. Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama, mulai subuh ini kita sebut kuliah subuh. Bukan lagi kuliah 7 menit karena kita memberi kesempatan lebih dari 7 menit, bisa sampai 20 menit. Ya. Karena kalau kuliah 7 menit, nanti ada yang merasa ini sudah 7 menit belum selesai. Jadi kita sebut kuliah subuh. Seterusnya sampai selesai kegiatan. Yang kedua, baru hari malam subuh hari ini dengar istilah protokol keimanan tentu luar biasa. Ya, untuk menggugah kita. Ada yang baca Al-Quran. Alhamdulillah kalau ada yang bisa 1 juz 1 hari. Yang banyak itu tiap hari juz 1. Nah, ini yang repot. Yang saya mau tanyakan nih Pak Ustaz adalah mengenai salat sunat. Karena kalau orang tarawih kan ditutup biasa dengan witir. Witir ini kadang-kadang orang mengartikan sebagai salat penutup. Apakah setelah salat witir itu subuhnya masih bisa orang salat tahajud? Ya, atau jangan witir dulu kalau ada niat untuk salat tahajud. Saya kira itu Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Barangkali saya persilakan kepada Pak Ustadz untuk memberikan jawaban pada pertanyaan Pak Ketua. Silakan Pak Ustadz. Ya, syukran. Ya, makasih banyak Pak Ketua. Pertanyaan yang luar biasa buat kita. Jadi ini fenomena yang terjadi di masyarakat ya. Bahwa apakah selesai sholat tarawih kita ditutup dengan sholat witir? Apakah bisa kita lagi melaksanakan sholat tahajud? Ataukah kita tidak sholat witir? Ya, kebiasaan yang terjadi banyak di masyarakat kita ya, banyak yang keluar setelah selesai sholat tarawih. Kenapa apa? Tetapi kita ingat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat malam atau sholat tarawih bersama dengan imam sampai selesai, maka dia diangkat baginya sholat selama 1 malam penuh. Jadi kalau kita tidak ikut sholat bersama imam sampai selesai witir, maka itu kita tidak mendapatkan keutamaan itu, yaitu seperti sholat semalam penuh, ya. Tetapi kalau kita ikut sholat witir sampai selesai, maka itu kita akan mendapatkan keutamaannya. Dan apakah boleh setelah sholat witir kita sholat tahajud? Boleh, ya, boleh. Tetapi kita tidak sholat witir lagi. Jadi hanya kita melaksanakan sholat tahajud, ya, 2 rakaat atau sampai 8 rakaat, tetapi tidak ditutup lagi dengan witir. Keduanya boleh, ya. Bisa tidak sholat witir dulu, tetapi itu tadi kita akan rugi. Kenapa kita rugi?
Karena kita tidak mendapatkan keutamaan sholat seperti satu malam. Jadi Pak Ketua, dua-duanya boleh. Boleh sholat witir atau boleh tidak witir. Kemudian kita, kalau kita tutup dengan witir di sholat tarawih, maka di sholat malamnya atau sholat tahajudnya kita tidak tutup dengan witir. Demikian, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih, Pak Ustaz. Itu jawaban dari Terima Pak Ustaz. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Kemudian pertanyaan Ya, selanjutnya terima ada kasih. di chat. Pak Ustaz, ini pertanyaan. Bagaimana supaya kita tetap istiqomah setelah Lebaran? Mohon pencerahan Pak Ustaz. Jadi ada pertanyaan di chat Pak Ustaz. Ya. Silakan dijawab. Iya. Jadi bagaimana caranya tetap kita istiqomah setelah bulan Ramadan? Untuk itu, hadirin yang berbahagia, di bulan yang mulia ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, ya, yaitu ibadah-ibadah yang rutin kita lakukan, seperti sholat sunnah, sholat malam. Ini kalau kita lakukan selama kurang lebih 20 hari ke depan, ya, kita itu menjadi kebiasaan, ya, menjadi kebiasaan, insya Allah ini akan menjadi kebiasaan kita di luar Ramadan. Kemudian yang kedua, tentunya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini, ala ta'atik. Ya Allah, ya Rahman, yang telah membalik-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diistiqomahkan, untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, yaitu senantiasa berdoa. Selain tadi, yang pertama tadi melakukan kebiasaan-kebiasaan itu di bulan Ramadan, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diistiqomahkan walaupun sedikit. Ya, mungkin salat malam kita di bulan ini hanya 2 rakaat salat tahajud kita, maka biarlah itu sedikit tapi berlanjut sampai setelah Ramadan. Kita rutinkan. Allah Subhanahu wa taala lebih sukai dan lebih cintai amalan yang sedikit tetapi berkesinambungan terus-menerus kita lakukan, daripada kita melakukan ibadah banyak hanya 1-2 hari setelah itu tidak lagi. Membaca Al-Qur'an umpamanya di bulan ini kita baca 1 hari 1 juz. Setelah itu di luar Ramadan kita jarang lagi membaca Al-Qur'an. Kita manfaatkan setelah Ramadan kebiasaan kita membaca Al-Qur'an walaupun 1 halaman atau 1/2 halaman atau 1 ayat saja, ya, setelah selesai sholat kita sisihkan waktu kita untuk membaca Al-Qur'an. Itu terus-menerus kita lakukan setelah bulan Ramadan, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Itu tadi jawaban dari pertanyaan Ibu Dr. Anda Armawati. Ya, kemudian selanjutnya barangkali Bapak Ibu peserta masih ada 1 pertanyaan. Silakan Pak. Kalau ada tambahan juga boleh. Ya, silakan Pak. Kalau ada lagi. Ya, Sunarto dari Tumoni. Ya, silakan Pak Narto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan tadi bahwa ibadah yang paling utama adalah sedekah. Nah, jadi pertanyaan saya, sedekah yang bagaimanakah yang bisa membawa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Dan yang kedua, tentang puasa, ini bahwa dikatakan dalam hadis itu, man shoma ramadanan imana wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Realisasi dari itu apakah dapat dirasakan oleh manusia setelah kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, silakan langsung Pak atas pertanyaan dari Pak Narto. Silakan Pak Ustaz.
Iya. Jadi kita jawab secara singkat saja ya, karena waktu sudah hampir jam 6. Iya. Jadi yang pertama, jadi segala bentuk sedekah, jadi secara konteks hadis ini, ya, semua jenis sedekah. Jadi kita sedekah itu kan banyak ya. Sedekah itu banyak, tersenyum itu sedekah. Kemudian apa namanya, membuang apa sesuatu di pinggir jalan itu atau di tengah itu adalah sedekah. Jadi ada definisi yang lain, sedekah, infak, dan zakat. Jadi secara keseluruhan semua jenis sedekah, ya, semua jenis sedekah yang di dalam konteks hadis itu, maka itu bisa memberikan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara secara garis besarnya. Kemudian yang kedua yaitu apakah ya yang dirasakan oleh orang yang telah berpuasa, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama yang akan kita rasakan setelah bulan Ramadan yaitu ibadah kita semakin bertambah. Ya, kita tetap istiqomah di dalam ibadah kita karena kita telah mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ialah yaitu semangat kita beribadah di dalam Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah, ya. Semakin bersemangat kita beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah kita keluar dari bulan Ramadan ini, yaitu dengan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang terjadi apabila kita setelah selesai Ramadan, kita biasa-biasa saja, tidak ada rasa bahagia di dalam hati kita, maka itu yang perlu dipertanyakan dalam diri kita. Apa ini di bulan yang mulia ini diampuni dosa saya atau tidak? Karena yang saya rasakan biasa-biasa saja. Ini kembali kepada diri kita masing-masing. Kita bandingkan, di bulan ini ibadah saya luar biasa. Nah, setelah itu di bulan Ramadan, apakah ada perubahan dalam diri saya terkait dengan masalah ibadah? Apa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau biasa-biasa saja atau kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Demikian secara singkatnya. Ya, terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Bapak Ibu peserta virtual pada subuh ini mengingat waktu Bapak Ibu barangkali untuk sesi. Masih bisa bertanya Pak Moderator? Masih bagaimana Pak Ketua? Masih lanjut sedikit? Habis waktu. Ya, bisa satu singkat. Ya bisa Bu, secara singkat iya. saja. Iya. Baik Pak Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Hartati dari SD 256 Dongi, Nuha, Kecamatan Nuha. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menurut Bapak, Pak Ustaz, tentang keutamaan kami sebagai ibu, sebagai perempuan, apakah lebih utama sholat fardu isya ditambah dengan sholat tarawih di rumah atau di masjid? Karena terus terang saja kami juga kepingin di masjid, tapi karena waktu kesibukan yang terlalu banyak sehingga kita kadang-kadang terburu-buru. Jadi menurut Pak Ustaz mana yang lebih utama? Apakah kami di rumah atau di masjid? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Langsung saja Pak Ustaz. Ya, jadi secara singkat saja ya. Jadi secara singkat, hadisnya panjang ini, tapi intinya perempuan itu atau wanita itu lebih utama sholat di rumah. Baik itu sholat wajib, ya, sholat wajib lebih utama sholat di rumah. Beda dengan laki-laki, kalau kita sholat lebih utama sholat di masjid. Biasa kita sering dengar ceramahnya Ustadz Abdul Somad bahwa laki-laki soleh itu sholatnya di masjid. Kalau laki-laki soleha, sholatnya di rumah. Tapi kalau laki-laki soleha, sholatnya di rumah, bukan di masjid. Itu yang lebih utama. Tarawihnya bagaimana Pak Ustaz? Karena kalau tarawih, kalau secara akal sholat wajib saja itu lebih utama di rumah, ya, apalagi sholat tarawih. Tapi lebih bagus itu syiar Islam kalau kita sholat di masjid, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa, tapi lebih utama sholat di rumah. Tapi karena ini adalah syiar Islam buat kita, ya, syiar Islam, kita mensyarkan Islam di bulan ini, kita sholat di masjid juga tidak apa-apa, dua-duanya boleh. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi
kegiatan tanya jawab kita pada sesi ini. Untuk menutup pertemuan kita ini, kami persilakan Pak Ustadz untuk membawakan doa. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta yang saya muliakan, setelah selesai doa maka selesailah seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Kami atas nama pengurus PC Negeri Kecamatan Malili memohon maaf atas kesalahan teknis yang telah terjadi pada kegiatan kuliah subuh pada pagi hari ini. Terima kasih atas seluruh perhatian. Mari kita tutup acara ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon hadir semua besok. Insyaallah lusa untuk tanah siap. Ceramahnya siapa? Pak Adam Malik ya. Adam Malik. Insyaallah. Anjuk ga kultum. Kuliah mina mana? Oh, Pak Adam yang bawakan anu, tausiah. Bukan, Haji, Pak. Mang Haji sama cara Bukan Pak Adam yang bawa itu. Pak Adam Malik. saya bosan anak bawa. Pak Adam Malik yang bawa itu naskah. Ya. Subuh, Bukan, pada Malik bawa mic-nya. Bawa mic-nya saja pada Malik. Ada Lupa mana? anu Pak Ketua Fikih Bangku Tanah senyum-senyum gitu ya. Itu deh. Dia pegang mic-nya, pada Malik pegang mic saja. Cocok. Macam-macam semua. Sama-sama Ada teman petugas, kita. Nah, pendengar, jadi ada Pak pendengar itu. satu yang mengaji, satu yang bawakan tausiah. Dua-duanya Pak Adam tuh. Insyaallah Pak Camat siap. Alhamdulillah. Pak Camat ya mantap. tadarus ya. Suruh mengaji.